bahwasanya di dalam suatu kelembagaan itu, terutama kalau kita bicara di Bawaslu, banyak divisi-divisi. Ya, tadi disampaikan masyarakat mungkin lebih familiarnya dengan Bawaslu adalah seorang pengawas, ya, lembaga pengawas. Tapi untuk menunjang kegiatan pengawasan di pemilu maupun pilkada ini, kita tentunya membutuhkan Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, berjumpa lagi di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits. Ya sahabat Bawaslu, 1 tahun telah kita lalui dengan berbagai dinamika, tantangan dan capaian. Di balik setiap kegiatan pengawasan, setiap tahapan yang berjalan dan setiap keputusan kelembagaan, ada peran penting yang seringkali tidak terlihat secara langsung, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi. Episode kali ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan merefleksikan sejauh mana kinerja Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Tegal dalam 1 tahun terakhir. Ya sahabat Bawaslu, judul podcast kita hari ini yaitu Refleksi Kinerja Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi. Langsung saja sahabat Bawaslu, kita hadirkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, Bapak Fauzan Hamid ST. Halo Bapak. Halo Mbak Wilda. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah pagi ini kita kabarnya baik dan alhamdulillah juga sehat. Pak, bisa sapa sahabat Bawaslu yang sedang menonton podcast kita Pak? Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami jumpa kembali ya di podcast, apa namanya Mbak podcastnya? Podcast Ngopi Pahit Pak. Ngopi Pahit. Ya mudah-mudahan sahabat Bawaslu dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, ya kemudian bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Ya Pak, langsung saja ya Pak ke materi kita pada hari ini kaitannya dengan refleksi kinerja Divisi STMO dan Data Informasi Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, sebelum kita membahas lebih jauh soal capaian kinerja Divisi STMO dan Datin, kami ingin memulai dari hal yang mendasar dulu nih Pak. Menurut Bapak ini apa makna evaluasi kinerja tahunan bagi sebuah lembaga seperti Bawaslu, khususnya yang sedang kita bahas kali ini, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi? Baik Mbak Wilda, sahabat Bawaslu, bahwasanya kita sudah melewati tahun 2025, banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama di Bawaslu Kota Tegal. Tentunya dalam hal ini kita akan berfokus pada kegiatan Divisi STMO, Diklat dan Datin. Jadi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan pelatihan, data dan informasi. Nah, jadi saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wilda bahwasanya jabatan saya itu ketua sekaligus merangkap sebagai anggota. Nah, anggota di sini itu punya divisi ya Mbak Wilda, yaitu STMO, Diklat dan Datin. Tahun 2025 yang lalu sudah banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama. Tentunya di tahun 2025 juga itu tahun yang beririsan Mbak Wilda, ya, antara tahapan akhir pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Tegal, dan beririsan dengan non tahapan.
Nah, ini jadi sesuatu yang menarik di tahun 2025. Ini masa transisi antara tahapan pilkada dan transisi non tahapan. Jadi kalau kita bicara di divisi STMOT Kelantan Jatim ini di tahun 2026, kita harus merefleksikan, kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama. Ini sangat penting Mbak Wilda ya, dan sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwasanya yang namanya lembaga, yang namanya organisasi, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan itu harus kita melaksanakan evaluasi. Ya, untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah kegiatan yang sudah kita laksanakan itu sesuai dengan prosedur atau belum. Apa yang sudah kita laksanakan, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan atau belum. Ketika memang belum, maka momen evaluasi ini harus kita perbaiki untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 maupun kegiatan yang akan datang. Nah, sama halnya dengan refleksi ya. Refleksi itu kan kaitannya dengan evaluasi juga. Jadi ketika kita sudah menganalisis bersama kegiatan yang sudah kita laksanakan, ya tentunya ini harus diperbaiki sebaik mungkin di pelaksanaan yang akan datang. Mungkin itu Mbak Wilda sekilas kaitan dengan evaluasi dan refleksi kinerja divisi STMOT Kelantan Jatim ya. Ya, berarti artinya evaluasi ini bukan sekedar melihat angka ya Pak ya, Betul. tapi juga menjadi cerminan kita untuk melihat sejauh mana kita sudah berjalan di jalur yang benar seperti itu ya Pak Betul. ya. Pak, selanjutnya mungkin sahabat Bawaslu ini masih melihat divisi sumber daya manusia dan data informasi ini sebagai divisi di belakang layar gitu ya Pak. Karena mungkin sebagai masyarakat taunya Bawaslu ya pengawasan di depan gitu ya Pak. Padahal ada divisi yang belakang seperti divisi SDMO dan data informasi nih Pak. Selanjutnya Pak, jadi sebenarnya bagaimana peran strategi divisi SDMO dan data informasi ini dalam mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan nih Pak? Ya, baik Mbak Wilda, sahabat Bawaslu, bahwasanya di dalam suatu kelembagaan itu, terutama kalau kita bicara di Bawaslu, banyak divisi-divisi. Ya, tadi disampaikan masyarakat mungkin lebih familiarnya dengan Bawaslu adalah seorang pengawas, ya, lembaga pengawas. Tapi untuk menunjang kegiatan pengawasan di pemilu maupun pilkada ini kita tentunya membutuhkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mempunyai kapasitas. Nah, tugas dari divisi STMO ini untuk menyiapkan itu keseluruhan, baik dari segi kapasitas orangnya, kemudian dari perencanaan kegiatannya, perencanaan anggarannya juga untuk menopang kegiatan pengawasan, sampai dengan kita menyampaikan atau menyajikan data-data yang ada di Bawaslu. Tentunya tadi SDMO di Kelantan Jatim ini data informasi kita mempunyai PPID ya Mbak. PPID ini adalah suatu program untuk menyampaikan informasi atau keterbukaan informasi Bawaslu kepada masyarakat. Jadi peran dari SDMO ini tentunya tadi dibilang di belakang layar, ya iya juga. Tapi belakang layar ini bukan hanya sekedar hanya di belakang, ya, di dapur itu tidak ya, bukan untuk membuat wedang dan sebagainya, tapi untuk menyiapkan suatu kelembagaan ini untuk siap, ya, untuk siap melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Kalau ibarat saya mengibaratkan Mbak Wilda, SDMO ini ibarat Bawaslu ya. Bawaslu ini adalah sebuah restoran. Ya, sebuah restoran. Jadi SDM ini adalah kokinya, Mbak. Kokinya. Dia yang meramu, dia yang meracik, dia yang memasak. Untuk apa? Sajian di restoran ini biar siap. Kemudian ada lagi divisi di Bawaslu adalah divisi humas. Ya, tugasnya apa? Misalnya di restoran. Setelah SDMO itu meracik kegiatan, meramu kegiatan, kemudian tugas humasnya adalah untuk mempublikasi, ya, untuk menawarkan. Bahasanya bisa juga marketing ya. Marketingnya sebuah restoran adalah humas. Nah, itu kita menyajikan kepada masyarakat bahwasanya kita sudah merencanakan kegiatan, kita sudah melaksanakan kegiatan di mana divisi humas ini untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Dan ada lagi misalkan divisi penanganan pelanggaran, misalkan dia adalah seorang di restoran seorang satpamnya, ya ketika ada pelanggaran ya dia akan
nyemprit pertama kali, kemudian dia akan menindaklanjuti misalkan dari pelaporan maupun dari temuan dari jajaran pengawas pemilu. Jadi kalau ibarat di restoran seperti itu Mbak, divisi SMO Diklat dan Datin. Ya, jadi bisa dibilang gini ya Pak, tanpa SDM yang tertata dan data akurat, pengawasan pemilu ini tidak dapat berjalan secara maksimal seperti itu ya Pak ya. Betul Mbak Wilda. Ya Pak, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Intinya ya Pak, eh, apa saja nih Pak kinerja utama divisi sumber daya manusia organisasi Diklat dan data informasi Bawaslu Kota Tegal selama tahun 2025 ini Pak? Baik Mbak Wilda, sahabat Bawaslu. Jadi capaian kinerja divisi SDMO Diklat Datin di tahun 2025 ini cukup lumayan banyak. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya tahun 2025 ini adalah tahun transisi ya. Tahun transisi di mana tahapan pilkada dan non tahapan. Ini jadi tantangan yang berarti bagi kita bahwasanya kalau kita menilik capaian kinerja kita itu yang pertama misalkan mulai dari divisi SDMO dulu ya, SDM sumber daya manusia dan organisasi. Ini saya tak bagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kegiatan yang bersifat anggaran. Jadi kita kan badan vertikal yang tentunya atasan kita ada provinsi, ada RI atau pusat. Nah kita kan setiap tahunnya kan mendapat mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya anggaran. Ini yang pertama yang tentang anggaran, ini ada penguatan kelembagaan. Jadi di awal tahun 2025 yang lalu kita adalah pada saat akhir-akhir tahapan pilkada. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama tanggal 20 Februari itu para kepala daerah dilantik secara serentak oleh Pak Presiden di Jakarta. Nah, jadi awal-awal Januari itu badan ad hoc kita yang membantu kita baik itu Panwascam maupun PKD itu sudah selesai dan hampir selesai ya. Sebelum SK-nya atau surat tugasnya selesai, maka kita mengumpulkan mereka, kita menguatkan kembali penguatan kelembagaan. Tujuannya adalah yang pertama untuk kita evaluasi kinerja mereka, yang kedua untuk kita mengetahui dan setelah kita evaluasi kita mendapatkan informasi untuk perbaikan ke depan ketika apa yang kurang-kurang di dalam pengawasan di semua jenjang baik kecamatan maupun kelurahan. Nah kegiatan tersebut kita laksanakan selama 3 hari ya di luar ya. Jadi tujuannya itu. Yang kedua, ini yang bersifat anggaran di tahun 2025 di non tahapan kita juga ada kegiatan penguatan kelembagaan bersama mitra kerja kita. Ya, jadi ini program nasional yang dicanangkan oleh Bawaslu RI bahwasanya kegiatan ini bekerja sama dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Kebetulan di wilayah Dapil 9 Jawa Tengah ini di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu ada 3 yang Mbak ya. Ada 3 anggota DPR RI yang berada di Komisi 2. Jadi yang pertama ada Bu Cynthia ya, kemudian ada Pak Eka Widodo ya. Kemudian yang ketiga ada Pak Goyut atau Pak Wahyudi Nur Ali, biasanya dipanggil Goyut. Jadi penguatan kelembagaan bersama mitra kerja itu kita laksanakan sebanyak 3 kali. Ya, rinciannya adalah untuk penguatan kelembagaan bersama Pak Goyut itu di tanggal 28 Agustus 2025. Selain dari Pak Goyut, narasumber yang lain juga ada dari pegiat pemilu yaitu Pak Dian Permata dan dari Ketua KPU Jawa Tengah ya Pak Handi ya Triujiono. Jadi ketiga narasumber ini menyampaikan yang pertama evaluasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang lalu, yang kedua itu menyampaikan arahan ke depan, mungkin wacana ke depan pemilu bagaimana. Jadi dari ketiga narasumber itu kemudian kita juga dari peserta yang mana dari OPD, dari mahasiswa, dari perguruan tinggi dan sebagainya itu memberikan masukan kepada Bawaslu untuk perbaikan pengawasan di
pemilu yang akan datang. Yang kedua, pelaksanaan penguatan kelembagaan itu diselenggarakan di tanggal 12 September 2025. Nah, anggota DPR RI Komisi 2 yang hadir pada saat itu adalah Pak Eka Widodo. Kemudian selain dari Pak Eka Widodo, ada juga dari anggota KPU Jawa Tengah, yaitu Pak Muslim Maisa. Kemudian ada lagi dari NGO ya, dari sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ada Pak Erik. Beliau sebagai direktur eksekutif kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir penguatan kelembagaan ini di tanggal 21 September. Anggota Komisi 2 yang hadir yaitu Bu Cynthia. Ya, Bu Cynthia, kemudian narasumber yang lain ada dari Ketua DPRD Kota Tegal Pak Kusnendro, dan yang ketiga dari Bapak Wali Kota Tegal yaitu Bapak Haji Dedion Supriyono. Jadi ketika kegiatan penguatan kelembagaan ini range waktunya di sekitar bulan Agustus dan September. Tujuannya tadi ya Mbak, untuk kita mengevaluasi pemilu yang sudah kita laksanakan dan merencanakan dan memperbaiki lah apa-apa aspek-aspek yang sekiranya kurang di dalam pengawasan untuk perbaikan pemilu yang akan datang. Ini sebagai salah satu penguatan kelembagaan kita secara teknis, agar sampai nanti di pemilu yang akan datang kita siap dan lebih baik lagi di dalam pengawasannya. Itu yang divisi SDMO kaitan dengan anggaran. Kemudian selain dari yang anggaran ada yang non anggaran Mbak Wilda ya. Jadi selain dari yang anggaran, kita tidak berpatok keseluruhan itu, kita harus bisa melaksanakan semua kegiatan di non tahapan ini. Yang pertama, kita rutin di setiap hari Senin kita melaksanakan apel pagi Mbak. Itu tujuannya untuk kita mendisiplinkan jajaran yang ada di Bawaslu dan menguatkan kembali semangat mereka yang mungkin kalau Minggu kan libur, kalau Sabtu libur. Jadi ketika Senin kita melaksanakan apel, mungkin kita bisa untuk mendisiplinkan yang pertama, yang kedua meningkatkan semangat kerja kita nanti untuk 1 minggu ke depan. Nah, setelah apel kita juga rutin melaksanakan yang namanya rapat awal pekan. Nah, ini merencanakan kegiatan 1 minggu ke depan dan mengevaluasi kegiatan 1 minggu yang lalu. Ini jadi momen yang sangat berarti bagi kita. Semua jajaran yang di Bawaslu, baik pimpinan maupun sekretariat, itu kumpul bersama, sharing, kemudian diskusi bersama untuk merencanakan kegiatan 1 minggu depan. Kemudian selain dari apel dan rapat awal pekan, kita juga ada kegiatan pleno mingguan. Ini kegiatannya pimpinan sebetulnya untuk memutuskan atau mengambil kebijakan di setiap minggunya. Misalkan di 1 minggu depan kita mau melaksanakan kegiatan apa, itu kita diputuskan di rapat pleno. Jadi rapat pleno ini adalah keputusan tertinggi dari suatu lembaga Bawaslu di Kota Tegal untuk melaksanakan suatu kegiatan apapun maupun mengevaluasi kegiatan apapun yang sudah kita laksanakan. Kemudian berikutnya ada anjang sana atau silaturahmi kepada OPD terkait. Nah, tahun 2025 adalah akhir dari tahapan pilkada. Jadi kita perlu untuk silaturahmi kembali. Yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta bersama di dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada yang lalu, terutama di dalam kaitannya pengawasan. Kita punya dulu Gakumdu ya. Gakumdu ada unsur polisinya, ada unsur kejaksaannya. Kita silaturahmi kepada mereka. Kemudian selain itu juga kita anjang sana ke beberapa OPD pemerintah Kota Tegal. Ya sama halnya dengan Gakumdu, ada OPD yang memang kaitan erat dengan Bawaslu, misalkan dari Satpol PP. Ya, Satpol PP itu kan di dalam pengawasan khususnya di kampanye itu kan juga bekerja sama dengan kita untuk misalkan menertibkan alat peraga kampanye ya, dan sebagainya. Jadi totalnya ada 13 OPD yang sudah kita kunjungi di tahun 2025. Selain itu kita juga melaksanakan bedah buku Mbak Wilda. Bedah buku ini ada 3. Rinciannya adalah yang pertama kita membedah buku hasil tulisan Bawaslu Kota Tegal di
dimotori oleh Divisi SDMO, yaitu buku berjudul Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari. Jadi itu mencerminkan, menggambarkan pelaksanaan pengawasan pada saat Pilkada 2024 yang lalu, Mbak Wilda. Yang dua adalah buku terbitan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya kita juga ikut menulis. Ya, jadi kita mengirimkan artikel kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian dikumpul di 35 kabupaten menjadikan satu buku. Jadi artikel-artikel itu digabungkan menjadi satu buku. Ya, selain itu kita juga mengadakan kegiatan podcast. Ya, sama halnya dengan hari ini ya Mbak. Kita melaksanakan podcast. Jadi tahun kemarin juga kita melaksanakan podcast. Tapi yang melaksanakan adalah staf dari masing-masing divisi SDMO Diklat Jatim. Itu Mbak Wilda kaitan dengan kegiatan SDMO. Kemudian ada lagi, kalau kita cerita capaian kinerja banyak. Selain dari SDMO, ada juga Diklat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Kita melaksanakan kajian lepas. Kajian lepas itu kita planokan di setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi setelah rapat awal pekan itu dilanjutkan dengan kajian lepas. Apa itu kajian lepas? Yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru, misalkan peraturan KPU, peraturan Bawaslu, yang mana teman-teman selain dari staf pengampunya atau staf PIC juga harus tahu. Nah, tujuannya untuk nanti di tahapan mereka sudah paham dan sudah siap, ya seperti itu. Kemudian ada lagi kita pelatihan public speaking. Ya, public speaking itu kita laksanakan di tanggal 26 November yang lalu. Kita mengundang narasumber dari apa namanya itu Mbak Farah ya, dari Pekalongan. Yaitu ya public speaking, MC ya, mentor ya dan sebagainya. Jadi kita mendapatkan banyak materi dari beliau untuk kita aplikasikan di dalam pelaksanaan tugas kita. Baik dari bagaimana cara MC yang baik ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita melaksanakan kegiatan manajemen keprotokoleran. Nah, kita laksanakan di tanggal 27 November yang lalu. Kita mengundang narasumber dari Kasubag Protokoler Bawaslu RI. Alhamdulillah dari beliau bisa hadir dari Jakarta langsung ke Kota Tegal. Kemudian narasumber yang kedua itu dari Kasubag Protokoler juga, namun dari Pemkot Tegal. Jadi selain dari aturan, mungkin aturan keprotokoleran sama ya Mbak ya, karena ada undang-undangnya, namun kan penerapannya di masing-masing kelembagaan itu beda. Jadi kita harus tahu aturan dari Bawaslu RI seperti apa, tapi kita sebagai lembaga vertikal yang ada di Kota Tegal, kita juga harus tahu keprotokolerannya ada di Pemerintah Kota Tegal. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan apapun itu, kita sudah sesuai ya, baik dari versi Bawaslu maupun dari versinya Pemkot. Nah, untuk kita bisa lebih baik lagi ketika menata ruangan, menata acara ya, itu tujuan kita bersama di pelatihan protokoler. Kemudian di divisi data informasi kita bagi dua ya, ada arsip ya, kita juga mengelola arsip mulai dari tahun 2017 ya Mbak ya, sampai 2024 ya, sampai tahun 2024, baik itu arsip aktif maupun inaktif. Jadi kita olah, kita pisah bersama untuk kita tata, dan nantinya kan kalau arsip inaktif sebagai nanti referensi ya Mbak. Kalau arsip aktif kan masih kita pakai ya. Nah, kalau inaktif ini kan ada kaitannya juga dengan PPID ya. Jadi ketika arsip inaktif ini kan kita taruh di ruang arsip, kemudian nyambung ke PPID, kegiatannya itu kan publikasi informasi kepada masyarakat. Jadi keterbukaan informasi ini sangat penting sebagai sebuah lembaga pemerintahan, yang mana apapun informasi yang ada di Bawaslu yang sifatnya serta-merta, kemudian apalagi itu ada 3 komponen ya,
selain yang dikecualikan itu boleh masyarakat itu mengetahui. Nah, di tahun 2025 yang lalu saya catat ada permohonan informasi dari mahasiswa 11. Jadi 11 mahasiswa mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kota Tegal melalui PPID guna untuk bahan skripsinya mereka maupun bahan dari tesisnya mereka. Alhamdulillah ketika ada masyarakat atau mahasiswa memohonkan informasi ke kita, ya kita layani dengan baik, kita berikan. Kemudian selain dari mahasiswa ada 2 masyarakat yang ke Bawaslu Kota Tegal sama permohonan informasi untuk pengetahuan saja, tapi jadi dia pengen lebih tahu secara detail informasi yang ada di Bawaslu. Kemudian ada lagi dari mana ini ya? Ada 4 ya. Ada 4 ini dari KPU, Mbak. Jadi di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu kan kita mendapatkan hasil salinan. Nah, mungkin dari KPU ada yang kurang dan sebagainya, meminta kepada kita, ya kita berikan. Apalagi ini kan produknya KPU. Ya, jadi totalnya itu ada 17 ya permohonan informasi yang masuk ke PPID-nya Kota Tegal. Jadi itu Mbak, banyak sekali kalau saya rinci ya mungkin sampai sejam 2 jam nggak selesai. Jadi saya rangkum saja jumlahnya berapa dan sebagainya. Banyak sekali ternyata ya Pak, Iya. kinerja kita yang sudah dilalui di tahun 2025. Ya Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, kita ngopi Oh dulu Pak. iya, kopi pahit ini ya Mbak ya. Iya Pak, sesuai dengan judul kita hari ini Pak, podcast kita. Pahit Mbak. Selanjutnya nih Pak, tentu setiap capaian nih tidak lepas dengan adanya tantangan nih Pak. Apa tantangan utama Pak yang dihadapi divisi sumber daya manusia, organisasi, diklat, dan data informasi selama 1 tahun terakhir nih Pak? Ya baik Mbak. Jadi yang namanya kehidupan itu pasti punya tantangan, bukan cuman Bawaslu saja ya. Jadi tantangannya adalah di tahun 2025 yang lalu tentunya kita punya tantangan besar, yaitu transisi yang tadi saya sampaikan. Itu salah satu tantangan kita Mbak. Tantangan yang biasanya kita mengawasi ya ke lapangan dan sebagainya karena ada tahapan pilkada. Nah, transisinya adalah non tahapan. Non tahapan ini kan bagaimana caranya kita tetap eksis ya di dalam pelaksanaan pengawasan. Nah, perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwasanya di dalam non tahapan ini penyelenggara pemilu itu tidak berhenti bekerja, Mbak. Ya. Penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu itu tetap bekerja karena ada amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang tentunya masyarakat juga harus paham dan sama-sama kita kawal bahwasanya di setiap tahunnya di dalam non tahapan ini Bawaslu mengawasi ya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Agar apa? Nanti di dalam tahapan pemilu KPU itu sudah punya data yang valid nih, data yang mendekati sempurna lah, karena sudah dimutakhirkan secara berkelanjutan di tiap tahun yang ada yang bukan tahapan ya, yang non tahapan ini. Kemudian ada lagi kita juga mengawasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Misalkan di tahun 2025 nih, saya mencatat ada beberapa partai politik ya yang berganti kepengurusan, baik ketuanya yang ganti, sekretarisnya yang ganti maupun bendahara serta jajaran kepengurusan yang lain. Jadi mereka partai politik dalam hal ini itu juga bisa mengupdate ya data partai politiknya kepada KPU melalui sistem informasi partai politik yang mereka juga punya akunnya, Mbak. Jadi selain dari
tadi yang saya sampaikan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kita juga yang namanya SDMO ini tidak berhenti bekerja. Kita harus menguatkan kembali kapasitas dari masing-masing SDM. Kalau orang bilang itu bahasa bengkelnya itu turun mesin, ya. Jadi kita bongkar mesin nih di tahun 2025 dan tahun 2026, kita benahi semua, kita tata semua, ya, baik dari kepegawaian dan kapasitasnya, agar apa nanti di pelaksanaan tahapan pemilu itu sudah siap semua. Kita rakit lagi biar mesin ini bisa bekerja lebih baik lagi di tahapan, Mbak. Jadi itu tantangan-tantangan kita di tahun 2025. Tentunya di tahun 2026 ini pasti akan ada tantangan lagi. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Berarti ini tantangan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya Pak, agar bisa semakin adaptif dan responsif. Betul. Gitu ya Pak? Iya, betul Mbak. Pak, sebagai penutup nih Pak, Ya, gimana nih Pak arah perbaikan dan harapan Bapak sebagai Kordiv Divisi SDMO, Diklat dan Datin untuk Bawaslu Kota Tegal? ya. Harapan selaku Kordiv SDMO Diklat dan Datin di Bawaslu Kota Tegal, tentunya kami mengharapkan semua jajaran yang ada di Bawaslu Kota Tegal untuk senantiasa meningkatkan kapasitas mereka, membaca regulasi-regulasi. Walaupun regulasi lama, tapi ini kan belum ada updatean regulasi itu baru. Jadi semuanya saja untuk bisa mempelajari hal itu. Kemudian harapan untuk masyarakat juga, selain dari harapan kami kepada internal, harapan masyarakat juga aktif ya. Kita juga kan di setiap harinya mempublis baik di medsos, IG dan sebagainya, kita menyampaikan informasi-informasi yang kaitan dengan pengawasan pemilu. Jadi masyarakat bisa mengupdate itu dengan melihat media sosialnya Bawaslu Kota Tegal. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, Tweet, apalagi Twitter ya. Jadi banyak media sosial yang bisa sahabat Bawaslu ikuti dulu ya. Follow, jangan lupa, kemudian mengupdate informasi, lihat-lihat informasi yang ada di Bawaslu Kota Tegal untuk sama-sama kita belajar di non tahapan ini. Jadi masyarakat juga wajib tahu, saya kira ya, apapun teknis-teknis dari pelaksanaan pemilu. Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas refleksi dan pandangan yang sangat komprehensif kaitannya dengan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak pada podcast kali ini menjadi motivasi bersama untuk terus memperkuat lembaga Bawaslu Kota Tegal, gitu ya Pak. Ya. Ya, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan kita pada hari ini di acara Ngopi Pahit, Ngobrol Pemilu Paling Hits. Semoga refleksi ini tidak hanya menjadi catatan akhir tahun, tetapi juga pijakan untuk melangkah lebih baik di tahun 2026 ini. Jangan lupa sahabat Bawaslu untuk subscribe YouTube akun Bawaslu Kota Tegal dan ikuti kanal sosial media Bawaslu Kota Tegal. Selamat berjumpa di acara podcast selanjutnya. Tagline Bawaslu Kota Tegal sebagai penutup podcast kita hari ini. Ya, Mbak. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.